Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurmala Paujia dari Prodi Farmasi. Akan sedikit mensosialisasikan tentang apa itu virus corona dan apa pula penyebab virus corona itu bisa menyebar luas di dunia ini. Nah, sosialisasi ini saya laksanakan untuk mengikuti syarat ataupun sebagai program kerja saya di KKN tematik COVID-19. Nah, virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Indonesia sendiri. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus corona ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Nah, virus ini menular melalui percikan dahak droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup atau yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan si droplet. Nah, selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam suhu di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk kering, 3. Sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu 1. Diare, 2. Sakit kepala, 3. Konjungtivitas atau hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia atau ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu. Setelah penderita terpapar virus corona, sebagian pasien yang terinfeksi virus corona ini bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menentukan atau menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR itu bisa di sekitar rumah Anda sendiri. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan oleh hewan atau dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona itu juga menular dari manusia ke manusia. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, virus corona juga menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, ataupun permukaan meja, ataupun ada juga yang lainnya. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu,
rincian jenis varian baru tersebut. 1. Varian Alpha B1117 yang pada awalnya ditemukan di Inggris sejak September 2020. Ada 2. Varian Beta B1351 yang pada awalnya ditemukan di Afrika Selatan sejak Mei 2020. Ada varian Gamma dengan P1 IV atau PX12 yang pada awalnya ditemukan di Brazil sejak November 2020. Ada varian Delta yang awalnya ditemukan di India sejak 2020. Ada varian Eta yang awal penyebarannya banyak ditemukan di banyak negara sejak Desember 2020. Ada juga varian Rota yang pada awalnya ditemukan di Amerika sejak November 2020. Varian Kappa yang pada awalnya ditemukan di India sejak Oktober 2020. Varian Lambda yang pada awalnya ditemukan di Peru sejak Desember 2020. Guna memastikan diagnosis COVID-19 ini, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. 1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus COVID-19 dengan cara rapid test antigen. Untuk mendeteksi antigen yaitu protein yang ada di bagian terluar virus, swab test atau tes PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, CT scan atau ronsen dada. Untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru, tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih atau D-dimer dan sel reaktif protein. Selain itu, tes menggunakan alat virus juga bisa digunakan sebagai screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi virus corona. Hasil rapid test COVID-19 atau tes virus positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda terinfeksi tumor atau virus yang lainnya. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda itu mutlak terbebas dari virus corona. Nah, belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan yang akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri atau isoman di rumahnya sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan atau penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan cara merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, lalu memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, dan menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuhnya sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sosialisasi COVID-19 ini. Semoga kalian semuanya bisa melindungi diri kalian, sayangi diri kalian, sayangi tubuh kalian, tetap stay safe dan keep healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.